Anjing memanusiakan manusia. Jadi sebenarnya gaji yang dia kasih, ya Allah. Tapi memang parah sekarang ini. Parah. Parah. UMR 3 orang. Anak, kamu nyaman tidak dengan kondisi ini? Ngomong sudah. Saya tanggung jawab ngomong. Kita telepon dulu mereka. Halo Jal. Halo. Lagi di mana sekarang? Lagi di Papua nih kawan. Wih. Oh berarti sekarang kamu program keliling Indonesia ya? Iya dong. Cinta dengan Indonesia. Tapi saya minta kamu hari ini langsung datang loh ini. Siap. Malam kawan. Ini pun ini hitungan detik loh, kamu tuh harus berubah ke sini. Siap kawan. Oke, ini kita udah ditunggu nih sama beberapa sponsor yang ya belum ada ini. Belum ada yang sponsor kawan. Belum ada sponsor. Siap Oke, kawan. tunggu ya. Oke, ya. Memang Rijal tuh lama sekali datang bro. Dia itu lagi keliling sekarang. Dia itu keliling jadi memantau kondisi manusia-manusia yang butuh perlindungan. Ya begitulah, memang kegiatan beliau itu memang saat ini sangat sibuk. Dan oke Jal, masuk Jal. Halo kawan, gimana kabarnya kawan hari ini? Baik kawan, gimana puasa bro? Alhamdulillah. Batal. Oke Jal, aduh ini puasa ini sudah mau selesai dan mungkin ini video ini akan tayang setelah lebaran ya. Karena jujur capek bro, ngedit, nggak ada ngedit, kameramen pun ya begitulah. Dia sibuk juga kameramen ini. Oke bro. Halo bro. Ya Allah. Gimana kabarnya? Udah lama banget nih kita nggak ketemu. Sebenarnya bukan lama di situ, sebenarnya lebih ke kondisi kawan. Oh kondisi. Ekonomi lagi tidak baik-baik aja. Kenapa kawan? Kenapa ada apa nih dengan ekonomi yang melanda di? Jadi saya baca berita barusan. Ternyata di internet itu ada salah satu konten mengatakan ada yang ingin menggulingkan Prabowo. Gara-gara kasus yang 1.000 triliun ini. Jadi ingin kudeta. Jadi sebenarnya bukan masalah kalian aja. Kita juga ini besar masalahnya. Jadi kita, gimana Jal? Ente sedang dengar udah dapat kerjaan baru ya? Kalau misalnya mau dibilang dapat kerjaan baru sih ya mungkin baru proses lah kawan. Proses ya? Baru proses. Tapi paling tidak baru lah. Iya, nggak apa-apa kan sambil minum takjil. Oh iya, nggak apa. Jadi beliau ini suka minum teh, suka menjaga sekali badannya dia nih. Menjaga kesejahteraan. Gimana puasa? Udah berapa yang rusak atau berapa yang kepuasa atau gimana? Alhamdulillah baru 3 kawan. Yang batal? Yang rusak. Oh enggak. Yang kepuasa? Yang puasa. Ini prestasi. Ya kan apa-apa, kita apresiasi aja bro. Dia ini punya niat, cuman karena kondisi ekonomi tadi itu buat dia kan. buat gonjang ganjing. Saya heran sekarang tuh gaji ini. Ngomong sih dia itu, sudah juga punya keluhan loh. Gimana? Aman nggak gajinya? Gaji hanya lewat. Ya, gaji hanya titipan. Titipan. Itu benar-benar titipan itu. Titipan tuh. Ibarat kata gajinya ya baru dia masuk, ya dia ketuk pintu, ya udah dia balik lagi. Cuma dengan setahu saya ini udah keluar gitu. Cuman ada juga kata orang tuh kelola uang tuh, aduh apa yang mau dikelola bro, gaji segitu-gitunya. Berapa gajinya? 850. Gimana mau bisa, belum kita bayar kos, belum kita jalan-jalan, belum kita ini, gimana nih kok? Makanya itu. Saya dengar-dengar sih dia punya pengen pindah kerjaan. Kalau untuk pindah kerjaan sih masih proses kawan. Cari yang terbaik lah.
Cari yang terbaik. memanusiakan manusia. Iya. Cari yang Nah, memanusiakan suara manusia. itu yang pas itu. Cari gaji yang memanusiakan manusia. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan ini mereka nggak sadar, bro. Tuntutan ke kita ini tinggi sekali. Kayak kita tuh gajinya tuh puluhan juta. Iya. Tapi gaji yang dia kasih, ya Allah. Tapi ini kawan, dari hal itu saya sampai inisiatif untuk rubah password di hotspot tethering saya. Itu yang saya rubah itu pakai nama target gaji. Targetnya besar, gajinya kecil. Sampai saya ada inisiatif kayak begitu. Kayak begitu. Tapi memang parah sekarang ini. Parah. Parah sekali memang. Perusahaan-perusahaan ini menuntut kita tuh kerja tuh ibarat kata tuh kita harus bisa semua. Ya iya, serius loh. Kita harus bisa Allah, kita harus ditampil sempurna lah. Tapi mereka lupa bahwa motivasi karyawan itu tidak bisa dikatakan, tidak bisa hanya dengan kata-kata loh. Jadi karyawan itu harus motivasi dengan salary juga. Di gaji itu yang minimal UMR lah. Minimal UMR. Ini kita untuk bisa per satu orang. Per satu orang. Ini UMR 3 orang. Siapa itu? Bayu? Ya PT sensor lah. Masa kesal aja, tuntutan tuh tinggi banget, kayak gaji kita tuh puluhan juta. Tapi hasilnya subhanallah. Alhamdulillah. Terus gimana? Kamu nyaman tidak dengan kondisi ini? Ngomong sudah, saya tanggung jawab, ngomong. Apakah layak gak sih? Nah ini saya juga bertanya dengan Rijal nih, sedang keliling. Sudah, Anda ini melihat gaji-gaji karyawan Indonesia ini, maksudnya gaji-gaji karyawan orang Indonesia udah layak nggak sih gitu loh? Tergantung sih kawan. Dengan seharusnya gitu loh. Di setiap daerah mungkin untuk UMR sendiri kan beda-beda ya. Apalagi yang kita utamakan. Ya itu UMR, masalahnya kita nggak UMR. Lanjut. Ini sih lebih ke kayak misalnya keluhan saya ya. Kalau untuk di keluhan saya mungkin dari pandangan saya sama perusahaan mungkin beda. Untuk di keluhan saya sendiri sih mungkin untuk pendapatan yang segitu dengan effort yang begitu mungkin sih kurang ya. Bisa dikatakan kurang. Tapi ya mungkin kalau misalnya untuk pembantahan dari perusahaan sendiri sih pasti ya udah harus effort lebih. Tapi masalahnya itu kita udah effort lebih tapi masih tetap begitu-begitu aja. Itu gaji kemarin tuh lumayan aman lah. Itu pun tidak aman juga. Sebelum potong BPJS kesehatan sama BPJS tenaga dipotong, bro. Itu ya Allah, nongol keluar. Saya lihat di mutasinya itu gaji dari PT. Ya Allah. Terus kita apain dengan gaji itu gitu loh, bro? Bisa enggak, mereka tuh enggak mikir kita sebulan dengan gaji itu bisa hidup nggak sih gitu loh. Oh saya pengen tuh perusahaan mikir kayak gini. Oh gimana karyawanku ya Allah, dia makan nggak besok ya? Terus kira-kira dia makan apa dengan uang ini, dia bayar kos apa enggak gitu. Nggak ada pikiran tuh yang begitu-gitu perusahaan-perusahaan ini, perusahaan Indonesia gitu sih kawan. Kayak nggak menghargai banget gitu. Sama satu lagi kawan. Apa? Ngomong sih dia tuh. Gaji kecil tapi syarat masuknya harus bisa rakit bom, harus bisa buat robot, multi talent. Minimal S1, S2, sampai S5 minimal. Tapi gajinya tuh, anak. Kita bahas gaji sekarang nih. Kita bahas perusahaan-perusahaan ini. Jadi teman-teman, kita sangat kesal dengan kondisi yang ada ini karena dengan effort karyawan yang sangat tinggi, apalagi marketing itu adalah tombak atau ujung tombak perusahaan. Mereka mengaku itu, tapi mereka tidak mengakui bahwa kita tuh digaji gitu loh. Maksudnya gaji tuh yang layak lah gitu loh. Sehingga
kita tuh ada semangat. Nggak bisa semangat tuh, oh bisa gini, nggak bisa. Nggak bisa. Belum lagi kalau kita jualan nih. Ini asal kalian tahu, kita jualan mobil bro. Kita jualan mobil itu, ya mobil loh ini, bukan sepeda motor. Effortnya luar biasa gitu. Bonusnya tuh 3 bulan bro. Ngeditnya banyak. Ngeditnya banyak. Tapi ya gitu. Terus. Ya itu sih. Harapan ente pada perusahaan-perusahaan ini gimana ya? Lebih ke memanusiakan manusia lah ya. Harus memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Pikirkan juga untuk Kesejahteraan karyawan. iya. Lebih tepat. By the way, sebelumnya itu saya sempat usaha kecil-kecilan ya, UMKM lah, bisa disebut itu. Tapi yang saya lebih utamain itu lebih ke yang bantuin saya. Iya. Karena menurut saya sendiri sih, untuk majunya sebuah perusahaan itu harus dari kesadaran dari ownernya lah. di situ. Makanya itu saya lebih ke memikirkan untuk kebutuhan yang bantuin saya di situ sih kawan. Kalau misalnya itu udah cukup, pasti gimana sih cara jelasinnya, yang untuk kerja dengan tulus itu loh kan, kerja dengan hati. Makanya itu saya lebih ke untuk ke teman-teman yang bantuin saya itu, saya lebih ke hati. Percaya nggak percaya, setelah itu dijalanin itu pasti bakalan lebih bagus lah ya. Karena ya begitu kan, susah jelasinnya. Gimana sih yuk Intinya itu apa ya, lebih tepatnya itu memanusiakan manusia itu pasti kita menghargai keringat orang lah, lebih tepatnya. Saya pernah ngopi di suatu tempat, dan itu pun salah satu alasan saya kenapa sering saya ngopi di situ, itu bukan karena tempatnya atau nama tempatnya, itu bukan, tapi lebih ke kayak baristanya. Apa sih namanya itu? Barista ya. Baristanya itu yang lebih kayak friendly ke customer yang datang. Sampai saya pernah mikir kalau apa ini ownernya. Dan pada saat saya nanya itu, ternyata itu bukan. Pada saat saya nanya, di situ orang itu jawab, bos saya lebih ke menghargai usaha saya, lebih ke menghargai tenaga saya, dan lebih ke memanusiakan manusia. Kayak misalnya setiap closingan yang di tempat kopi itu lebih ke nanyain pertanyaan yang awal itu, yang pertama kali ditanyakan itu gimana, keluarga gimana. Kemarin sempat saya dengar kalau katanya anakmu sakit, dan di situ yang baristanya itu cerita kalau sempat cerita kalau untuk masalah keadaan di keluarganya, dan baristanya itu nggak mementingkan untuk masalah pekerjaan, tapi lebih ke masalah kekeluargaan. Dan saya percaya dengan hal itu, dengan kesejahteraannya keluarganya, rezekinya, setiap orang itu kan pasti punya rezeki masing-masing ya, dan itu udah tertakar. Mungkin Berapa menit ini? Coba lihat. 16. mungkin dari rezeki dari barista tersebut itu dititipin melalui dari tempat dia kerja. Mungkin dari kerjaannya itu rame, dari pengunjungnya itu rame. Berarti rezeki itu macam-macam gitu. Macam-macam. Dan dititipin melalui situ. Dan saya percayanya itu ya, setiap perusahaan itu rame bukan karena dari perusahaannya, bukan, tapi lebih ke dari
kesejahteraan karyawannya, terus ya rezekinya kan dari setiap rezekinya karyawannya itu dititipin melalui situ. Ya itu makanya kalau kita lihat kebiasaan perusahaan-perusahaan Indonesia ini memang nggak tahu apakah ini memang kesalahan undang-undangnya, kesalahan pemerintah, atau kesalahan siapa, atau salah kita semua. Kita semua kawan. Iya, maksudnya memang kenapa sih standar gaji di Indonesia ini standar masuk kerja dulu lah. Syaratnya itu ribet lah. Harus ada pengalaman, tinggi badan, ganteng, ini dan itu. Terus harus bisa ini, bisa itu. Terus kita tuh harus bisa semua gitu loh. Multi talent. Tapi gajinya tuh ya Allah. Udah syaratnya susah. Syaratnya susah. Dan dibantu pemerintah. Dan bantu pemerintah. Tapi paling pertama diambil dari kita dan pajak. Iya, nggak ada sama sekali ini loh. Kayak ngomong masalah kesejahteraan tuh ngomong buset doang, bro. Kita tuh sebenarnya butuh pemerintah tuh dari kebijakannya, bagaimana cara dia mengeluarkan sebuah peraturan perundang-undangan melalui dinas ketenagakerjaan. Aturlah manusiawilah gaji kita ini, karena biar bagaimanapun perusahaan itu kalau nggak ada karyawan lu tuh bisa apa, itu loh. Nah harusnya di situ dulu tuh yang diutamain dulu. Nah percuma diberikan motivasi yang tinggi kalau gaji lu tuh kayak gitu-gitu aja, nggak bisa. Nggak bisa bermotivasi, apalagi berfantasi, nggak bisa. Apalagi berapa yuk? Sebenarnya dia yang paling banyak keluhan yang ngomong. Nggak apa-apa, ngomong aja yuk. Kalau saya nih ya, yang saya lihat nih, ini kan sudut pandang pribadi ya, ngelihat bisa kok mewakili semuanya. Perusahaan Indonesia nih, lebih tepatnya di Indonesia itu justru lebih memanfaatkan keadaan di mana orang-orang kecil yang harus memenuhi kebutuhan hidup itu justru itu dimanfaatin, Cok. Dimanfaatin kayak diperas gitu loh kita. Berarti itu dari hati nih? Iya, dari hati nih. Okay. Itu kata hati itu. Kata hati. Ini saya kata hati. Itu kan pengalaman bukan pengalaman pribadi, pandangan saya nih ya. Pandangan saya juga sih. Misalkan nih, anggaplah saya punya keluarga gitu kan. Emang punya keluarga, Cok? Ya, emang punya keluarga gitu. Punya keluarga nih, Mas. Itu saya harus hidupin. Saya juga harus hidupin dengan saya harus cari kerja, dengan saya harus menghidupi keluarga saya harus cari kerja. Dengan syarat-syarat yang luar biasa. Yang luar biasa itu. Kita harus cari gimana cara kita biar kita bisa masuk kerja. Nah, adalah perusahaan yang mau menerima kita dengan syarat-syarat yang lebih mudah, tapi itu kita diperas, kita itu diperbudak. Tapi kita mau nggak mau kita harus terima itu karena ini untuk istri, ini untuk sewa kontrakan ataupun kos. Itu tuh kenyamanan karyawan tuh nomor satu, Mas. Iya. Bisa dilihat lah, bisa dilihat. Kita lihat masyarakat ini. Mas, setelah usaha itu jalan, jangan sampai lupa sama yang